Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saat ini kita berjumpa lagi. Saya, Kak Aang, akan mengajak adik-adik bersama-sama kita beribadah. Ya, meskipun kita masih beribadah secara online, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena kita tahu kita punya Allah yang begitu baik. Yuk, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Karena Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang berkuasa, Allah kita Allah yang selalu menolong kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari adik-adik, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dalam keadaan ibadah online ya Tuhan. Tapi kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini. Kami semua bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh menghadap hadirat Tuhan dan kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan dunia ini. Tapi pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden. Bagi Allah, dosa adalah hal yang serius. Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang tidak bermain-main dengan dosa. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa kita karena bagi Tuhan, dosa adalah hal yang serius. Sehingga tidak bisa kita bermain-main dengan dosa di hadapan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar karakter Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang mengasihi kita. Lewat cerita dari Nuh. Ya, tema kita hari ini Allah menunjukkan perkenanannya kepada Nuh. Allah menunjukkan bahwa dia berkenan kepada Nuh. Bagaimana ceritanya? Nanti kita ikutin firman Tuhan pada hari ini.
Kita akan memuji Tuhan kali ini dengan nyanyian lagu Suci, Suci, Suci. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Biarlah kita memuji Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Kita akan nyanyikan lagu Suci, 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 bait ke-1 dan ke-4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait yang keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ya, Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang agung. Mari kita menghadap Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami segala dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang minggu ini, baik yang kami lakukan dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami, sehingga ketika kami beribadah, kami sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Nina. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian, Besar dan Ajaiblah Karyamu. Allah kita, Allah yang besar, Allah yang adil, Allah yang kudus. Dialah Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita punya Allah, Allah yang besar. Kita punya Allah, Allah yang kudus. Kita punya Allah, Allah yang adil. Jadi, kita juga layak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nina. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sekarang saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan, mendengarkannya dengan baik, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Kejadian 6 sampai 9. Kita akan baca Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan Kejadian 9 ayat 11 sampai 17. Ya, Ardana dan Audo akan membacakan Alkitab buat kita. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Membuat bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas.
Sebab sesungguh aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau jantan dan betina sama dengan harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan akan dilenyapkan oleh air dan bah lagi. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tambah di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada aku dan kau serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Firmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, kita hari ini akan merenungkan tentang kisah Bapak Nuh. Kalian sudah familiar kan dengan kisah ini? Maka nanti kakak akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kalian jawab dari rumah masing-masing ya. Kalian tetap buka Alkitabnya di Kejadian 6 ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia. Dosa itu semakin berkembang luar biasa sehingga manusia itu menjadi jahat dan semakin jahat. Demikian bumi itu penuh dengan kekerasan dan rusak benar. Ya. Allah sangat sedih melihat semuanya itu. Karena Allah menciptakan manusia dengan sangat baik. Tetapi kenyataannya manusia berbuat jahat. Dengan demikian Allah mengambil satu keputusan besar, yaitu Allah akan memusnahkan manusia yang sudah diciptakannya. Kenapa demikian adik-adik? Ya, karena Allah itu Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak bisa melihat dosa. Coba kita baca Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Itulah
Allah tidak dapat mentolerir dosa. Ya. Nah, tetapi di tengah manusia yang berdosa itu, Allah melihat satu orang yang berbeda. Siapa? Nuh. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih, ya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Nuh? Coba lihat di Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah orang yang benar dan tak bercela. Ya, iya betul. Nuh adalah orang yang benar dan tak bercela. Ya, hebat ya. Benar dan tak bercela. Di tengah-tengah kelompok orang yang jahat itu, ada orang yang benar dan tak bercela. Mudah nggak hidup seperti itu? Sulit, ya. Semua orang jahat kita benar sendiri, ya, melakukan yang benar. Nuh itu melakukan seperti itu. Meskipun orang lain jahat, orang lain melakukan kekerasan, dia tidak. Ya. Makanya Nuh itu berbeda. Keren ya? Nah, apakah Nuh itu tidak berdosa sama sekali? Tentu tidak, ya. Nuh tetap berbuat dosa, ada dosanya. Tetapi apa yang membedakan Nuh dengan orang-orang yang lain? Dikatakan di situ adalah Nuh itu orang yang bergaul dengan Allah. Karena dia bergaul dengan Allah, makanya Nuh itu bisa berbeda dari orang-orang sekelilingnya. Ya, pelajaran yang pertama ya, Nuh bisa berbeda, dia tidak berbuat jahat karena dia bergaul dengan Allah. Ya, mendengarkan suara Allah. Gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya. Lalu Nuh dikatakan lalu Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, ya. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang merancang bahtera? Siapa? Ya, Allah sendiri. Allah sendiri yang merancang bahtera. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, ya. Satu hasta itu sekitar 45 cm. Jadi 300 hasta itu 135 meter. Panjang banget, ya. Besar banget bahteranya. Ini pekerjaan seperti ini tuh pekerjaan yang sulit pada zaman itu. Zaman dulu belum maju kayak sekarang, ya. Belum ada mesin potong, ya. Zaman ini tuh masih zaman kapan ya? Belum ada mesin uap, James Watt belum ada, ya. Pembuat piramida, belum ada. Mesir belum, ini masih sebelumnya, ya. Masih zaman dahulu kala. Alat-alatnya masih sangat sederhana. Membuat kapal yang begitu besar itu sangatlah tidak mudah. Ya. Di sini Allah menunjukkan kepada kita pekerjaan yang sulit itu Allah rancang bisa dilakukan. Ya. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari yaitu apa? Allah kasih perintah sulit tetapi itu bisa dilakukan. Ya, Allah udah rancang semuanya itu. Jadi kalau kita merasa, aduh Tuhan ini terlalu sulit. Oh no, kalau Tuhan perintahkan itu pasti bisa dilakukan. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari kayu apa bahtera itu dibuat? Kayu jati. Bukan kayu jati, bukan ya. Yaitu kayu gofir ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama Nuh membuat bahtera? Lama banget ya, lama sekali. Mungkin memang tidak tertulis di Alkitab, diperkirakan bisa sekitar 70 sampai 100 tahun. Iyalah ya, dengan alat yang sangat sederhana, belum ada mesin potong, dipotong manual ya. Membuat bahtera yang sangat besar itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, adik-adik, di dalam waktu yang sangat lama itu kalian bayangkan, di tengah daratan ada orang yang bikin bahtera. Orang lain memandangnya pasti sangat aneh, ya kan? Tetapi Nuh dan keluarganya bertahan, dia tetap bikin. Mungkin orang lain mentertawakan dia, tetapi Nuh tetap melakukannya. Dan di sini, nah ini kita bulan keluarga nih adik-adik ya. Jadi Nuh membuat bahtera sendirian? Enggak kan? Bersama dengan seluruh keluarganya. Mereka kompak, sekeluarga kompak melakukan perintah Tuhan. Nah, keren nggak ya? Keren banget Nuh ini. Nuh dan keluarganya
kompak mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, meskipun dipandang aneh oleh orang lain, meskipun mungkin diejek, ya, tetapi mereka mendengarkannya. Nah, lebih lagi coba kita perhatikan Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan demikian, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Wis, tepat. Itu adik-adik, dia tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Ya, atapnya ada, ya, pintunya ada, seperti yang Tuhan katakan. Nah, kalian ingat, pada waktu kisah Adam dan Hawa, Hawa waktu itu jatuh dalam dosa dengan apa? Menambah-nambahi firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan makan buah itu. Kalian nanti perhatikan. Di Hawa membilang apa? Jangan makan dan raba buah itu. Nah, dia nggak ada kata-kata raba dari Allah. Tapi dia tambah-tambahin. Tidak seperti itu kalau Nuh. Tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Ya. Nah, coba bagaimana dengan kita? Kita melakukan firman Tuhan tepat atau kita pilih-pilih? Ya. Coba, kalau kita nih misalnya kita udah tahu, jangan berdusta, ada di 10 perintah Allah, ya kan? Nah, tapi jangan berdusta itu susah, Kak, ya kan? Kalau aku kepepet, aku ya harus berbohong. Itu namanya kita pilih-pilih firman Tuhan, ya. Terus misalnya nih, terus kita bilang, oh Allah itu baik, wah iya cocok. Aku setuju, begitu ya. Nah, terus misalnya apa lagi nih? Jangan membunuh. Wah, setuju Kak, setuju. Aku nggak akan membunuh, takut, ya kan? Oke, yang itu aku setuju, ya. Nah, ada lagi firman lain. Taatilah orang tuamu. Yang ini sulit Kak, yang ini ya. Yang ini enggak, aku nggak mau ikut-ikutan. Nah, enggak begitu ya. Firman Tuhan itu kita taati seluruhnya. Kalau ada yang sulit, tadi seperti yang contoh Bapak Nuh apa? Tuhan akan menolong kita. Ya, begitu adik-adik. Oke? Ya, Allah itu menginginkan kita mentaati seluruh perintahnya. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita juga jadi anak Allah, mestinya jadi anak yang kudus. Itu harapan Tuhan atas hidup kita. Ya, begitu ya. Hari ini kita akan baca firman Tuhan secara mendetil. Supaya apa? Supaya kita tahu dengan tepat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita lanjutkan. Ya. Setelah 70 atau 100 tahun tadi, akhirnya Bahtera itu selesai juga adik-adik. Ya. Nah, Bahtera itu selesai, Tuhan memerintahkan Nuh masuk ke dalam Bahtera. Nah, ini coba, Tuhan memerintahkan dan Nuh masuk. Ya, Nuh sekali lagi apa di sini? Mentaati perintah Tuhan. Oke, masuklah Nuh, ya. Nah, terus selain Nuh dan keluarganya, siapa lagi? Ya, Nuh dan keluarganya, terus apalagi yang masuk ke dalam Bahtera? Hewan-hewan. Ya, coba pertanyaan selanjutnya. Siapa yang memerintahkan hewan-hewan itu masuk ke dalam Bahtera? Ya, siapa coba? Allah. Allah. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang akhirnya menutup pintu Bahtera? Allah juga. Siapa? Allah juga. Ya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar selanjutnya. Apa? Pekerjaan memanggil hewan. Coba kebayang gak sih semana susahnya, ya kan? Gajah datanglah gitu ya. Kerbau datanglah gitu. Susah banget, ya kan? Nah, Allah tahu itu sulit. Maka Allah melakukannya. Allah yang memanggil hewan-hewan itu supaya bisa masuk ke dalam Bahtera. Allah tahu itu sulit. Allah tolong kita. Nah, ini pelajaran buat kita, ya. Ada sesuatu yang sulit. Tuhan akan menolong kita, ya. Pintu Bahtera itu supaya aman, Allah yang tutup, nggak bocor, ya kan? Itu sulit. Kalau sampai bocor, gawat, ya kan? Allah melakukannya. Pekerjaan yang sulit-sulit ditolong oleh Tuhan.
Ini penting. Ketika hidup kita sulit, kita mulai putus asa. Oh, kita ingat Tuhan akan menolong aku. Iya kan? Nah, begitu adik-adik. Ya. Oke. Kalau ada sesuatu yang kita sampai mentok, oh kita tahu Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? Berapa? 5. 8 orang. 8. Berapa coba? Ya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sesudah masuk ke dalam bahtera 7 hari, barulah hujan itu turun. Ya. Nah, kita lihat. Waktu hujan turun itu umur berapa Nuh? Coba kalian lihat. Berapa? 600 tahun? 600 tahun ya, catat ya. 600 tahun hujan mulai turun ya, kita catat. Terus hujan turun terus-menerus. Berapa hari hujan itu turun terus-menerus? Berapa? 40 hari 40 malam. Iya betul ya. 40 hari 40 malam ya. Kalau kita di sini 2 hari 3 hari hujan, Jakarta sudah banjir, ya kan? Kalau 40 hari, 40 malam, banjir banget, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Banjir besar, ya. Sampai dikatakan menutupi segala yang hidup. Segala pohon, ya, lewat, ya. Dan puncak gunung lewat. Sampai berapa? Berapa tinggi air di atas puncak gunung? Oh, 15 hasta. Iya betul, 15 hasta ya. 6,75 meter di atas puncak gunung ya. Oke. Jadi air bah sudah menutupi seluruh bumi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Berapa lama air bah itu di bumi? 150 Berapa? hari benar nggak ya? 150 hari. 5 bulan. 5 bulan Nuh cuman lihat air terus, terapung-apung ya. Nggak mabuk kali ya? Nggak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Sesudah air itu 5 bulan di bumi, maka Allah mengizinkan air bah itu sudah berhenti ya. Ada angin besar dan air itu sudah mulai surut. Dan akhirnya kapal itu kandas. Kandas nyangkutnya di atas puncak gunung. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nama gunung di tempat kapal itu kandas? Apa? Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung yang tempat Musa menerima 10 hukum ya. Bukan Gunung Horeb ya, tapi Gunung Ararat. Ya, Gunung Ararat, tempat kapal bahtera Nuh kandas. Tetapi air masih ada di bumi, ya. Nuh belum bisa keluar. Nuh tetap bersabar di dalam bahtera sampai akhirnya bumi benar-benar kering. Dan ketika bumi benar-benar kering, sudah dibuktikan dengan apa tadi? Ada burung yang dikirim keluar, ya. Dan burung itu sudah kembali membawa tanaman, membuktikan bahwa bumi sudah kering. Nah, akhirnya Nuh boleh keluar. Siapa yang mengizinkan Nuh keluar? Yaitu Allah sendiri, ya. Nuh, oke, boleh keluar. Coba kita perhatikan, umur berapa Nuh boleh keluar? Berapa? 601, ya. Tadi Nuh masuk umur 600, ya. Terus keluar umur 601. Ya, jadi kita perhatikan di slide ini ya. Begini selengkapnya ya. Berapa lama Nuh ada di dalam bahtera? Ya, Nuh masuk. Terus ada 40 hari 40 malam hujan, ya kan? Terus 150 hari terapung-apung. Ya. Terus mulai surut. Totalnya berapa? Setahun lebih, adik-adik. Nuh itu di dalam bahtera setahun lebih. Kebayang gak sih? Ya, kalau kita nih kayak sekarang nih, kita nggak sekolah, kita harus stay di rumah, ya, baru berapa bulan, ya,
sekarang Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan kita udah bete banget ya kan. Kita udah bawaannya pengen marah-marah gitu ya. Udah bosen sekolah online ya kan. Kebayang nggak Bapak Nuh waktu itu? Setahun di dalam bahtera bersama dengan singa, gajah, beruang. Rasanya kayak apa? Ya kan? Dan di dalam semuanya itu, Nuh gak ada dikatakan Nuh menggerutu, marah-marah, bete gitu ya. Enggak ya? Nah, kenapa seperti itu adik-adik? Ya, Nuh dan keluarganya tahu. Karena ditulis juga di dalam Alkitab, Kejadian 8 ayat 1. Dikatakan, Allah mengingat Nuh. Allah tidak melupakannya. Adik-adik, di dalam kehidupan kita yang sulit, seperti ini, kita mungkin kesel, pengen bawaannya pengen marah. Allah mengingat kita. Itu satu hiburan yang luar biasa. Ya kan? Allah mengingat kamu. Allah nggak melupakan kamu. Jadi kalau kita lagi kesel, kita ingat, wih ada Tuhan yang jaga aku. Ya, mari kita merasa dihibur. Karena Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Ya. Kalau kita marah-marah, secara tidak sadar, sebenarnya kita sedang marah kepada Tuhan. Ya, kita itu secara tidak sadar kita marah kepada Tuhan. Dan kita melupakan kasih Tuhan. Kita melupakan Tuhan yang menyertai kita terus. Ya, itulah sebabnya kita tidak sebaiknya marah dan menggerutu. Ya, oke. Apa buktinya? Kalau Nuh itu tidak menggerutu sepanjang dalam bahtera. Coba kita lihat. Apa yang pertama kali dilakukan Nuh ketika dia keluar dari bahtera? Apa? Mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, mezbah itu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, beda ya. Kalau kita tuh begitu diizinkan, wah tidak ada corona, mau apa? Mau jalan-jalan Kak, ya. Mau berenang, mau main bola gitu ya. Nuh ketika pertama kali diizinkan keluar dari bahtera, dia mendirikan mezbah. Artinya apa? Pertama kali dia mau bilang, terima kasih Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari. Ketika kita merasakan suatu berkat yang besar, apa yang pertama kali kita lakukan? Mari kita belajar dari Bapak Nuh. Terima kasih Tuhan. Bukan cuman kita mengatakan di mulut, tetapi kita memberikan ucapan syukur kita. Kita melakukan firman Tuhan. Itu sebagai bukti dari terima kasih Tuhan. Ya, pertama kali yang dilakukan Nuh, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Ya, Tuhan mengadakan perjanjian. Apa itu? Ya, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan mau berjanji. Kenapa Tuhan yang harus berjanji ya? Bukannya harusnya manusia yang berjanji kepada Tuhan ya. Tuhan mau berjanji. Nuh, ini dengarkan. Apa tuh? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Pertama, janjinya seperti apa? Seperti janji kepada Adam dan Hawa dulu. Ini sesudah bumi musnah, dosa yang tadi sudah dimusnahkan oleh Tuhan, maka Nuh diajak untuk memulai suatu kehidupan yang baru, ya, membuat satu keturunan yang baru, keturunan yang berkenan kepada Tuhan, ya, begitu. Sesudah itu Nuh, Allah juga membuat janji yang lain, yaitu, oke, Nuh boleh makan hewan, ya. Dan saat janjinya yang kita nggak boleh lupa, apa janji Tuhan kepada Nuh, yaitu tidak akan lagi ada air bah di bumi ini, ya. Kalau kita melihat pelangi, nah kita ingat Tuhan pernah berjanji bahwa air bah tidak akan ada lagi di bumi.
Dan kita belajar, kalau Tuhan yang berjanji, maka itu pasti terjadi. Ya, janji Tuhan itu pasti terjadi karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Oke? Nah, kita udah banyak belajar tadi ya. Oke, kita ingat kembali ya apa yang kita pelajari tadi. Satu, apa? Allah itu adalah Allah yang kudus. Apa artinya kudus? Tidak mau bertemu dengan dosa. Ya, Allah tidak berkenan ada dosa. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Allah diharapkan menjadi anak-anak yang kudus, yang tidak main-main dengan dosa. Ya, oh dosa dikit-dikit bolehlah. Oh no, ya, Tuhan tidak mau dosa. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, mari kita menjauhi dosa. Ya, itu yang kita pelajari tadi ya. Nah, meskipun Allah menunjukkan suatu kasih karunia-Nya juga ya, tetapi tidak berarti oh enggak apa-apa, nanti Tuhan akan mengampuni aku. Artinya kita main-main dengan Tuhan. Enggak ya. Kita mau hidup mendengarkan firman Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Yang kedua yang kita pelajari apa? Nuh. Nuh itu adalah mendengarkan perintah Tuhan, melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia meyakini Tuhan menyertai dia. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa? Mendengarkan firman Tuhan, melakukan dengan tepat apa yang difirmankan Tuhan, dan dia meyakini Tuhan menyertai dia. Ya, yang Nuh dan beserta keluarganya, ya, Nuh beserta keluarganya. Maka di dalam bulan keluarga ini kita bersama keluarga kita mau ya mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan kita mengingat terus kasih Tuhan. Begitu ya? Bisa? Kita bisa. Ya, Tuhan akan menolong kita. Mari kita akhiri dengan kita menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Allah itu tidak menghendaki kami hidup di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami juga meneladani kehidupan Bapak Nuh, bahwa Bapak Nuh juga mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya, tidak melupakan janji Tuhan. Bapak Nuh beserta keluarganya sudah memberi contoh yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami di dalam kehidupan kami ke depan mengikuti teladan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita tentang Nuh oleh Kanina. Kita bisa melihat, bisa belajar bahwa Allah kita, Allah yang kudus, Allah yang tidak bermain-main dengan dosa. Begitu manusia berdosa, Tuhan yang adil menghukumnya. Tetapi Allah juga Allah yang mengasihi. Tuhan menyelamatkan lewat Nuh. Dan Nuh diberikan perintah sama seperti perintah yang Tuhan berikan kepada Adam pada waktu Adam diciptakan. Penuhilah bumi dan beranak cuculah. Tapi ada satu yang berbeda, yaitu Allah memberikan janji kepada Nuh. Allah yang begitu besar, Allah yang berkuasa, berjanji kepada manusia. Itulah Allah kita. Janji untuk tidak akan melakukan penghukuman yang seperti itu dengan air bah lagi, diberikan tanda pelangi. Ya, itulah tanda kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan lewat Nuh. Kita belajar hari ini tentang Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang mengasihi kita. Dan kita mau belajar supaya kita bisa seperti Nuh untuk menjadi orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Kita akan doa syafaat, teman kita akan berdoa syafaat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, berkatilah kita, Papa dan Mama agar terhindar dari segala penyakit. Ya Tuhan, berkati juga agar pandemi COVID-19 ini bisa dapat berlalu dengan cepat. Tuhan, kami juga berdoa buat pelajaran jangka jauh, pelajaran online kami. Tuhan, berkati supaya menjadi pemahaman dan berkat buat kami ke depannya di setiap mata pelajaran. Dan berkati juga orang yang belum bisa belajar dan yang masih belum mencukupi untuk pelajarannya. Berkati mereka supaya dapat sejahtera dan melakukan pelajaran untuk masa depannya mereka kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini kepada-Mu. Haleluya, amin. Berkati juga negara kami ya Tuhan, Engkau memberkati negara kami agar bisa selalu aman. Jauhkanlah juga dari bencana-bencana ya Tuhan. Berkati juga presiden kami dan para menteri, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi segala masalah negara ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, masukkan ke dalam amplop atau kotak persembahan yang sudah disediakan di rumah, dan nanti bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja seperti yang tercantum ini, atau bisa juga scan barcode yang berikut ini. Ya. Oke, kita akan menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan untuk mengiringi persembahan kita. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Tuhan. Hari ini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami, para penatua, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini, biarlah itu boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum kita menutup dalam doa, kita menyanyikan lagu, sekali lagi lagu, Besar dan Ajaiblah Karyamu. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan Allah yang adil. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan
benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang mengasihi kami. Dan ajar kami supaya menjadi anak-anak yang taat seperti Nuh ya Tuhan, mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Kami berdoa dan menutup ibadah kami dalam doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.